dalam sejarah negara kita, di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini. Saya kagum kerana walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Anak muda kelahiran Pulau Pinang, Kishva Ambigapati, 26 tahun, menjadi rakyat Malaysia pertama menjadi pembawa cok mak emas untuk sambutan hari jadi ke-90 Ratu Elizabeth II. I can buy you stuff because I don't have any money. All right. Halo Sobat CS, kembali lagi di Bekicot, berita terkini cocok untuk ditonton. Apalagi kalau bukan di channel Cah Sabaran Net. Sebelum ke pembahasan, saya ucapkan syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada pemirsa yang senantiasa menonton channel ini. Semoga kalian semua diberi kesehatan, keselamatan, dan panjang umur, serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Robbal Alamin. Ini ada kabar berita yang datang dari Mama Rika, yaitu mamanya kalian, siapa lagi kalau bukan Uwak Sam, America in the Gang. Let me play something for you. Baru-baru ini, seorang pengamat politik dan ekonomi asal Amerika telah berkomentar mengenai perihal Presiden Xi Jinping yang mengunjungi beberapa negara ASEAN untuk membahas berbagai persoalan. Salah satunya yaitu ekonomi perdagangan. Hal ini membuat Uwak Sam marah dengan negara-negara tersebut, karena salah satu negaranya adalah sekutu dari Nyonya British Inggris, yang merupakan sekutu Mama Rika in the Gang. Siapa itu? Ya betul sekali, tidak lain salah satu negara sekutu Inggris, yaitu Malaysia, yang serumpun dengan kalian. Isi komentarnya apa Min? Penasaran? Like, komen, dan subscribe dulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan miminnya semangat nih untuk buat videonya, oke? Ini dia isi komentar dari Bill O'Reilly dengan nada sambil mengejek. To buy your stuff. They don't have any money. Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not gonna buy your stuff because they don't have any money. All right, and so I don't know why you're going there because, man, now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's toast. It's just screwed. Komentar terbaru Bill O'Reilly mengenai situasi ekonomi di Malaysia, Vietnam, dan Kamboja telah menarik banyak perhatian. Ia, Bill O'Reilly, menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara ini tidak punya uang untuk membeli barang-barang dari Tiongkok, menyiratkan kurangnya kekuatan ekonomi di kawasan tersebut. Waduh, katanya Malaysia kaya, kok pengamat ekonomi asal Amerika bilang seperti itu? Yang benar, tapi benar juga sih. Dalam sejarah negara kita, di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Kemarin, Mat Sabu sebagai perwakilan dari Malaysia ngemis-ngemis minta beras dari Indonesia. Tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda. Ya, katanya Indonesia miskin, kok minta beras? Bahkan Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia, sampai datang ke Indo untuk bertemu mantan Presiden RI ke-7, Bapak Jokowi, di Solo, dan minta ilmu pertanian. Tapi di Malaysia tidak ada beritanya, Min. Santai saja, di Indo banyak kok beritanya, dan juga ada videonya. Nih, lihat. Menyatakan saya kagum kerana walaupun jumlah penduduk di Indonesia itu begitu ramai, hampir 300 juta, tetapi soal makanan masih cukup. Dan ini satu kejayaan yang boleh dibanggakan. Hayu ngaku ente, Malaysia. Berita seperti itu di negara lu diblokir biar masyarakatnya, Malaysia, mengertinya negara hebat sampai Nabi Adam pun dianggap berasal dari alam Melayu dan tidak tahu kalau pejabatnya suka ngemis ke Indo.
Giliran membantu Indonesia dikoar-koarkan sampai planet Pluto, padahal mereka sendiri menawarkan bantuan dan kita Indonesia nggak ngemis lo ya. Itu hanya sebagian kecil yang kalian ngaku kaya, tapi sering ngemis ke Indo. Contoh ngemis guru-guru dan dosen di tahun 70-an, ngemis vaksin COVID tahun 2021, sekarang beras. Itu sebagian contoh. Belum lagi klaim budaya, makanan, dan lain-lain. Makanya jangan suka klaim-klaim. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Ya, terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas antar 10,000 doktor, guru, sains, dosen dalam sejarah negara kita, di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen, tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Oke, kita lanjut. Karena tidak setuju apa yang dikatakan oleh pengamat asal Mamarika in the Gang, yang mengatakan Malaysia tidak punya uang alias miskin, pedas juga ya Bapak O'Reilly. Kira-kira netizennya berani nggak sama uwaksam Amerika? Dan tidak butuh lama, langsung saja dibalas oleh Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim. Widih, ada yang panas nih. Menurut Mimin sih, mending Malaysia nurut saja, nggak usah beli dari Tiongkok atau Cina, daripada nanti ente Malaysia dikeluarkan dari FPDA. Hayo, siapa yang melindungi ente? Pak Tomat dan Uwaksabu mana nih? Oh, mungkin lagi nanam sayur mayur, Min? Bisa jadi ya kan? Biar bisa sarapan pagi. Oke, kita lanjut. Langsung saja, Perdana Menteri Malaysia, Bapak Anwar Ibrahim, telah menanggapi komentar O'Reilly dan menyebutnya sebagai arogan dan mencerminkan kurangnya pemahaman tentang dinamika ekonomi Asia Tenggara. Masa sih? Buktinya Presiden Cina Xi Jinping datang ke Indonesia bulan lalu, Mamarika in the Gang nggak ada tuh yang koar-koar komentar seperti itu. Kita kan beda, Min. Kata Malaysia ente kadang-kadang ente, Indo, WK, kita kan Indo non-blok, kemana-mana boleh dong. Beda dengan kalian, harus nurut ke Nyonya British. Nah itu saja info dari negara sebelah yang serumpun dengan kalian. Bagaimana menurut kalian? Silahkan bacot-bacotan di kolom komentar. Anak muda kelahiran Pulau Pinang, Kishva Ambigapati, 26 tahun, menjadi rakyat Malaysia pertama menjadi pembawa cok mak emas untuk sambutan hari jadi ke-90 Ratu Elizabeth II.